Bunga Dahlia. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Etmalia. Eh, tepuk tangannya mana dong? Ya memang kalau ketemu online gini ya, kayak sepi gitu, kayak saya ngomong sendiri gitu. Makanya saya nggak suka kalau saya kayak ngomong sendiri. Saya harap uti semua yang ada di sini eh, open cam dulu biar saya bisa melihat wajah-wajah cantiknya, masya Allah ya. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Masya Allah ya, di tengah-tengah kesibukan, ahwati villa semua, ibu-ibu semua, kakak-kakak semua. Alhamdulillah kita masih bisa bertatap muka ya. Saya tahu pasti sibuk sekali, tapi masih menyempatkan luar biasa. Penghargaan tertinggi saya kepada Ukti Villa semuanya. Hari ini saya ingin membawakan materi tentang menulis penuh arti, langitkan inspirasi. Semoga pertemuan kita pada siang hari ini bisa memberikan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, slide berikutnya. Nah, mungkin di antara rekan-rekan semua tadi sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Yolanda ya tentang CV saya. Nah, mungkin buat yang belum kenal ya, kita taaruf dulu. Saya Etmalia Rohmani. Saya adalah seorang ibu dua anak dan saat ini saya bekerja di Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan DJP. Nah, nomor saya ada di situ, ada alamat email juga, silakan dicatat. Mana tahu suatu saat Ahwati Villa yang ada di sini pengen japri, pengen ngobrol-ngobrol tentang kepenulisan, boleh banget, silakan ya. Jadi saya harap banget dari pertemuan ini bukan yang terakhir ya. Saya pengen menjalin silaturahmi dengan sebanyak-banyaknya Ahwati Villa semuanya biar kita bisa sama-sama menulis dan bisa sama-sama sukses, bisa memberikan karya yang terbaik baik untuk diri kita maupun untuk halayak ramai. Oke, berikutnya. Nah, saya pengen ini biar saya tidak terasa ngobrol sendiri ya. Saya tidak terlalu suka kalau saya ngobrol-ngobrol. Nah, biasanya saya ngajak ngobrol dulu nih ke rekan-rekan semua. Nah, saya pengen rekan-rekan mengetik di kolom chat, ya buru-buru dibuka kolom chatnya ya. Buku apa yang mengubah hidupmu? Silakan diketik judulnya dan siapa penulisnya. Ya, ini saya lagi buka kolom chat dan saya pengen pantau nih siapa yang coba diingat-ingat buku apa yang mengubah hidup dan pola pikir dari rekan-rekan semua. Saya coba ya, tulis di sini ya. Jawaban saya ya. Nih, dari Mbak Yolanda, Faking Good Vibes, Good Life. Oke, kalau saya Edensor, Andra Hirata. Oh, ada yang skala Sekar Pelangi, hidup sekali berarti Irfan Rifai. Oke. Muhammad oleh Tasaro GK. Open your heart, follow your prophet. Oh, luar biasa. Ada Laskar Pelangi, ayat cinta. Oh iya, saya juga suka tuh ayat cinta ya. Kemudian Atomic Habits, Goodbye Things, oke. Okay. Chicken Soup for the Teenage Soul. Oh iya, ini. Halo Mbak Lela, ini satu komunitas dengan saya nih di komunitas sastra ya. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian Zero to Hero. Oke. Okay. Ada lagi? Yang Chicken Soup for the Teenage Soul ini saya juga baca tuh waktu saya masih teenage ya, teenage waktu kuliah tuh kayak keren banget itu. Mindful is mindless, Hendrik Tanuwijaya. Oke, Risalah Tuntunan Salat Lengkap. Oh iya banget, itu mengubah hidup banget. Harus baca tuh. All inspiring me and all inspiring us. Oke. Saksikan bahwa aku seorang muslim. Oke. Karya Salim Ahuhum Filah ya. Salim Afilah ini juga termasuk penulis yang mempengaruhi kehidupan saya juga ya. Jadi banyak buku-buku beliau terutama tentang hubungan, tentang pernikahan. Itu Masya Allah sekali ya kalau Salim Filah itu. Si takut, si cemas, dan si sedih. Farah Wanita. Oke. Ada lagi yang belum ngetik di sini? Oke. Nah, dari
yang menjawab, saya akan memberikan um, satu lagi hadiah. Jadi yang mau open mic, saya akan minta 2 orang untuk berani open mic dan masing-masing akan mendapatkan pulsa dari saya masing-masing 50.000. Nah, Oh, silakan apa sih? open mic dan mungkin bisa raise hand menggunakan fitur yang ada di Zoom dan Ini silakan lesson pasti. menjelaskan kenapa menulis judul yang ada di dalam kolom chat. Silakan. Ada yang mau open mic? Ayo silakan yang mau menjawab ya bisa menggunakan fitur raise hand atau langsung jawab aja boleh ya. Boleh, boleh. Silakan. Ibu Fitra mau menjawab mungkin? Ayo Ibu. Nah, ini ada Mbak Devi. Ayo Mbak Devi silakan. Satu lagi ya, 2 ya. Mbak Devi dulu deh, silakan Mbak Devi. Silakan Mbak Devi Suhaila, open mic. Ya, suaranya belum masuk ya. Baik, boleh Mbak Devi silakan pakai teks. Oke, silakan mengetik. Satu lagi silakan sambil kita menunggu dari Mbak Devi, mungkin ada yang mau open mic juga, satu lagi. Nanti akan mendapatkan hadiah dari saya berupa pulsa 50.000. Ya. Ya, silakan Sister Mula yang lainnya. Boleh, silakan. Ya, Silakan. kedengaran. Halo Minerva, silakan. Oh ya, saya belum nulis tuh. Tadi sekedar ini. Izin Bu, boleh saya open mic dulu atau gimana? Saya belum nulis. Silakan. Kenapa menyukai buku tersebut? Ya kebetulan saya belum nulis nih, saya kebetulan inspirator buat anak-anak saya tuh buku Toto Chan tuh terkait dengan persekolahan ya, terkait dengan pendidikan anak itu sih. Jadi membuat saya berpikir kalau anak itu tidak hanya perlu akademis gitu, jadi perlu juga terkait dengan kehidupan di alam. Itu aja sih sebetulnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sama banget, saya juga dulu baca buku Toto Chan, dan menurut saya itu buku yang sangat brilian. Dari mata si Toto Chan dewasa, dia menjelaskan tentang ketika dia masih kecil kan ya, dan bahasanya itu sangat membumi meskipun terjemahan, tapi luar biasa. Oke, kemudian ini dari BPPK tentang jilbab. Oke, kemudian Mbak Devi silakan kalau mau menuliskan ya. Oke. Ada satu lagi yang mau open mic? Izin Silakan. Mbak, boleh? Boleh silakan. Berarti Ini ada 3 tapi orang ya. saya nggak tahu, belum nemu apa untuk raise hand-nya, nggak ketemu nih. Ya, silakan Ibu. Langsung aja ya, boleh ya? Silakan. Kenapa menyukai bukunya? Iya. Apa yang menarik? Dulu tuh, saya lupa judulnya, tapi tentang jilbab. Jadi di dalam buku itu cerita seorang anak remaja putri ya, yang entah kenapa kemudian dia merasakan adem dengan jilbabnya, tapi bukan. Wah, sepertinya ada kendala teknis ya, Mbak Etna Iya, ya. betul. Ini Sepertinya sambil terputus menunggu, ya. iya, sambil menunggu Baik, Bu Sri. nanti kita langsung lagi lanjut. Iya, ini kita bacakan dulu yang dari Mbak Devi. Kalau Yes. Mbak Devi, alasannya adalah karena waktu itu Mbak Devi berpikir ternyata kita punya teladan sebagai manusia. Ya, tadi buku yang disebut. Ya, tentang Muhammad berarti ya, Nabi Muhammad SAW ya. Ya, Open your heart, follow your prophet kan, tadi bukunya iya, ya. betul, Arif Rahman Devi. Ini Bu Sri, apakah sudah bergabung kembali, Bu Sri?
Sepertinya ini masih ada kendala, Mbak Etna, mau dilanjutkan dulu atau Baik. Tidak apa-apa, nanti bisa lanjut ya. Nanti kita diskusi lagi soal Toto-chan ya, karena banyak banget yang bisa kita kupas tentang Toto-chan. Nah, saya mau lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari yang tadi kita tulis di chat ya, tadi kita diskusikan gitu ya. Nah, saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya ketika kita memutuskan untuk membaca buku, artikel, atau tulisan, apa sih yang lebih penting? Apa yang membuat kita tergerak? Apa yang membuat kita ingin terus membaca, tidak berhenti membaca, atau bahkan kita berhenti di tengah jalan? Apakah materinya, isinya, idenya, atau cara menyampaikannya? Silakan diketik di kolom chat. Silakan diketik dulu ya. Lebih penting mana sih materinya atau cara menuliskannya? Cara menyampaikan. Oke, dari Kak Rizka Permata, dari Kak Asriani Purba, cara menyampaikan. Oke. Iya Bu, tidak apa-apa Bu Sri Rahayu ya. Nanti kita lanjut nanti. Kalau sudah siap boleh open mic ya. Materinya dari Mbak Devi Suhaila, materinya, cara menyampaikannya ya. Isinya, oke. Ini Kak Mutia cara menyampaikan, Bu Minerva cara menuliskan. Umi Isna ini dua-duanya, Bu Endang cara penyampaiannya, isinya. Oke. Oke, dari Bu Sri Rahayu apakah sudah siap open mic? Ya, Mau sudah. Maaf, ya, Pak. oke, Nah, silakan. Boleh eh, dikisahkan tadi kenapa? oke. Jadi itu ceritanya, ceritanya tentang seorang remaja putri yang Mhm, memakai jilbab dan dia merasa bahwa pakai jilbab itu punya keuntungan, bukan masalah hidayah ya. Tapi dia cerita bahwa kalau pakai jilbab itu kita katakanlah lagi sibuk buru-buru nggak perlu sisiran cantik-cantik, udah langsung tutup, cek selesai kayak gitu. Terus kita mau ganti-ganti warna bisa gitu. Jadi cara dia sebagai seorang remaja menceritakan apa sih untungnya buat dia ketika dia pakai jilbab gitu. Waktu itu saya juga belum pakai jilbab. Jadi kemudian setelah saya baca itu, dia itu dengan cara penyampainya dia yang santai, sederhana, nggak terlalu banyak ayat. Pokoknya dia cuma cerita apa sih yang dia rasakan itu. Langsung saya kepikir, oh itu ya untungnya pakai jilbab. Padahal saat itu saya juga belum kenal sama Rolls Royce segala macam lah zaman-zaman saya zaman dulu tahun 88 lah kalau nggak salah kan memang belum pakai jilbab, belum banyak orang pakai jilbab waktu itu kan. Langka sekali gitu. Jadi itu cara menyampaikannya secara ringan dan istilahnya nggak perlu pakai ayat yang berat-berat, orang langsung nyantol di kepala dan ingin juga melaksanakannya. Termasuk saya waktu itu sih, yang itu yang paling pertama mempengaruhi saya. Yang kedua bukunya siapa namanya? Bukunya yang Helen Keller itu. Tapi yang paling utama sih yang tadi yang mengubah 180 derajat hidup saya dari yang tadinya nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab dan sampai sekarang lah seperti itu gitu sih Mbak Mbak Etmali ya. Baik, ini mumpung saya sekalian wawancara ya Oh iya Bu Rahayu ya ya panggilannya ya. ya yuk ya yuk Bu Yayu ya, Bu ya. Yayu, kalau setelah nih pengalaman berarti kan Nah, itu keren banget penulisnya bisa merubah yang ibunya tadi belum tergerak, terus tergerak untuk menutup aurat ya. Padahal itu tahun mm-mm, 80-an di mana ya orang 88 era-era orang berhijab tuh belum seperti sekarang yang ya cantik-cantik, yang modelnya bagus. Mungkin dulu sederhana banget lah ya. ya benar. Nah, menurut Ibu waktu itu ya, Ibu Nah, itu apakah tertarik karena simple atau karena materinya, materinya itu atau cara dia menyampaikannya? cara menyampaikannya gitu karena ringan ya. Jadi dia menyampaikan bahwa sesuatu yang wajib itu ringan karena juga dia punya keuntungan secara pribadi sebagai manusia gitu. Itu jadi eh, kalau materi sama aja sih sebenarnya kalau tanya tentang menutup aurat ya, tapi dengan cara dia menyampaikannya dan dia bukan penulis terkenal sih, cuman dia cerita pengalaman, artinya dia sudah mengalami ya kayak gitu, dan dia bisa membuat saya itu waktu itu, gitu ya ceritanya. Ya, udah gitu aja sih ceritanya lebih. Makanya saya bilang tadi ketika ditanyakan apa yang membuat menarik ya tadi cara dia menyampaikan. Baik. Baik, terima kasih, terima kasih. Ya, Jadi nanti untuk panitia saya minta bantuan untuk mengumpulkan nomor WA-nya ya dari Mbak Devi, Bu Minerva dan Bu Yayu ya. Nanti akan saya kirimkan untuk hadiahnya. Masing-masing alhamdulillah. mendapatkan pulsa ya dari saya 50.000 ya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah eh,
menjawab, sudah memeriahkan acara ini. Ya, saya mau lanjut lagi ya. Jadi di materi saya, tadi kan saya nanya, nih, mana lebih penting, isi apa penyampaian, ya. Dan ternyata jawabannya itu bermacam-macam, ya. Ternyata jawabannya macam-macam. Nah, dari sini kita kan yang mana sih sebenarnya ataukah dua-duanya penting? Nah, kita kembali dulu ya. Tadi Bu Yayu sampaikan bahkan penulisnya pun bukan yang terkenal. Sekarang saya mau tanya, penulis yang berhasil apakah selalu bisa diukur dari ketenaran? Penulis yang berhasil itu apakah penulis yang bisa menggerakkan hati orang, bisa mengubah hidup orang? Atau apakah seorang penulis ya hanya menulis saja, dia hanya ingin mengeluarkan unek-uneknya saja? Nah, pertanyaan kedua saya, apa sih tujuan menulis? Apakah mau berbagi pengalaman? Atau kita ingin menghibur? Atau mengedukasi? Atau memberi informasi? Atau saya hanya ingin mengeluarkan isi hati saya aja? Boleh, silakan. Nah, ini kalau kata Mbak Devi ya, penulis yang berhasil, penulis yang bebas dari ria, Masya Allah. Ada lagi yang pendapat lain, penulis yang berhasil itu seperti apa? Penulis yang mampu mengubah mindset pembaca. Ini mazhab yang tadi ya, mazhab yang tadi saya sampaikan ya, bisa mengubah mindset gitu. Yang tadinya kita, misalkan yang Atomic Habit ya, yang tadinya kita pengen berubah susah, baca Atomic Habit, ternyata bisa dimulai dari hal-hal kecil tapi secara konsisten ya. Kalau dari Bu Yayu ingin berbagi pengalaman sekaligus bisa mengedukasi, Masya Allah ya, betul ya, dan BBPK cocok sekali. Kalau dari Kak Lamia menulis karena pengen curhat. Kalau dari Kak Asriani Purba ingin berbagi pengalaman agar orang tidak mengalami kesalahan yang sama. Kemudian ada dari Kak Aleni ya, dari DJPC, penulis yang menginspirasi, harus memiliki nyawa. Kemudian dari Kak Rizka, penulis yang bisa mencapai tujuan tulisannya apapun itu. Ya, ada juga dari Bu Minerva, penulis yang mampu menghibur. Kemudian dari Kak Ainur, ruang refleksi diri dan berbagi nilai-nilai kebaikan. Ya, Masya Allah ya. Jadi dari satu pertanyaan aja kita bisa merenungkan sebenarnya apa sih tujuan menulis? Apa sih yang penting? Kenapa kita melakukan menulis? Ya, saya ingin menyampaikan sebelum saya memberi materi A, B, C, D, E, F, G, saya harus sampaikan dulu fun fact, set fact atau apa ya, fakta bahwa ketika kita menuliskan sesuatu, artinya kita menyampaikan apa yang ada dalam pemikiran kita dan kita mengikhlaskan bagi orang lain untuk menerimanya. Kalau kita bilang ikhlas, apakah kita menuntut orang lain untuk mengapresiasi itu atau tidak? Ya, ini dari Kak Ainun ya, ruang refleksi diri dan berbagi nilai-nilai kebaikan. Ya, jadi dalam konteks kita menulis ya, kenapa sih kita harus capek-capek menulis? Ya, pertama kita harus memikirkan menulisnya seperti apa. Dari judul kita sudah pusing, ini judulnya apa? Nanti tujuannya, kira-kira orang mau baca nggak ya? Kira-kira orang apresiasi nggak ya? Kalau ada yang menghujat bagaimana? Nah, dari kakak-kakak Ahwati Filah yang ada di sini, sering nggak berpikir seperti itu ketika menulis? Atau ya udahlah aku nulis aja, terserahlah kata orang seperti apa. Kira-kira yang pertama apa yang kedua? Coba saya mau lihat reaksinya seperti apa. Apakah tipikal yang oke, saya nulis aja, saya nggak memikirkan, atau ya saya pingin surfing ya, memberikan apa nih? Oke, dari Kak Amalia tujuannya. Oke, dilihat dari tujuannya ya, tujuannya apa dulu nih, gitu ya. Oke, berikutnya ada yang lain? Ini baru satu ya. Saya nulis aja dari Bayu menulis saja. Oke, baik. Menulis saja. Oke, dari Kak Yolanda menulis saja ya. Baik. Dari Bu Minerva memikirkan efek dari tulisan, lebih banyak insecure-nya. Oke. Baik. Menyampaikan ide atau pesan positif. Oke. Baik, ada lagi?
Baik, kita sampaikan dulu ya. Di sini kita coba membuat kesimpulan ya. Kalau dari chat yang masuk, sebagian besar itu menulis saja, kemudian menyampaikan ide atau pesan positif. Ada yang insecure juga, dan ada juga yang memikirkan efek dari tulisan. Betul. Artinya begini, setiap orang ketika menulis itu memiliki motif, ya. Dan yang perlu kita ingat sebagai seseorang yang ingin menulis, satu, kita ingat dulu tujuan kita apa. Ya, betul tadi, tujuannya apa dulu. Kalau memang tujuan dari menulis itu adalah membuat sebuah karya bersama atau antologi, artinya ada tema-tema tertentu yang harus dipatuhi. Ada sebuah hukum-hukum atau aturan-aturan dalam antologi itu yang harus dipatuhi oleh penulis yang mengirimkan tulisannya. Atau misalkan menulis untuk materi pendidikan, materi edukasi, atau menulis untuk artikel di situs, ya, memberi informasi masyarakat atau apapun ya. Jadi kita kembalikan dulu ke tujuan menulis apa. Kedua, kita kembalikan platform atau tempat menulisnya apa, ya. Kemudian kita perhatikan juga siapa yang akan baca. Kalau dia platformnya menulis untuk diri kita, diary ya, atau buku memoir, atau blog ya, itu kan area kita sendiri yang menikmati kita, nggak ada masalah ya. Tapi ketika itu sudah kita niatkan untuk dikonsumsi publik, tentu ada sebuah konsekuensi yang nanti akan dibaca oleh orang lain ya. Ketika itu sudah diniatkan untuk dikonsumsi publik, mau tidak mau kita harus siap dengan apa respon dari orang lain. Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita kontrol, ya. Kita hanya bisa mengontrol dua hal. Yang pertama materi, yang kedua cara kita menyampaikan. Jadi hari ini saya mau sampaikan yang fokus-fokus saja yang bisa kita lakukan agar kita merasa tenang ketika menulis dan berkarya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kalau saya analogikan, saya ibaratkan menulis itu seperti membangun rumah, ya. Jadi gagasan adalah isi dan kerangka adalah penyampaian. Jadi kalau kita membuat rumah, kita buat gambarnya dulu gitu kan. Kita mau buat seperti apa sih? Apakah karya tulis ini adalah suatu hal yang simple, rumah di pedesaan yang indah gitu kan, yang tidak terlalu banyak ukir-ukiran, ataukah kita mau buat rumah yang megah, ya, yang modern dengan banyak istilah-istilah, atau kita akan membuat sebuah hal yang mahakarya, yang banyak ukiran-ukirannya, yang mungkin lama membuatnya, gitu ya. Ya, kita yang menentukan. Jadi kita gagasannya seperti apa, materinya seperti apa. Yang kedua adalah cara menyampaikannya. Bagaimana rumah itu pada akhirnya akan dibentuk. Ya. Oke, berikutnya. Pada umumnya, ketika kita memproses menulis, biasanya terdapat dua pendekatan. Ya, ini umumnya saja ya. Sebenarnya banyak ada beberapa teknik memulai menulis. Namun secara umum yang pernah diajarkan oleh guru-guru saya itu ada dua. Yang pertama adalah teknik menulis bebas dan yang kedua adalah teknik menulis struktur ya. Jadi kalau menulis bebas ya seperti namanya ya. Kita nulis bebas dulu baru kita sudah selesai baru kita sunting. Tapi kalau menulis struktur kita membuat outline-nya dulu baru kita tulis. Nah, yang pertama kita ke slide berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana sih menulis terstruktur ya. Biasanya secara jujur jarang penulis menggunakan ini kecuali yang biasa di edukasi ya, sudah ada silabus, sudah ada outline baru kita membuat berdasarkan outline tersebut. Tapi misalkan ya kita menulis untuk memoir ya atau antologi atau sharing-sharing pengalaman, biasanya kita menulis bebas. Kenapa? Karena menulis bebas itu cenderung genuine, original. Jadi ide-idenya itu ya memang apa adanya. Jadi emosinya sangat terasa dan sangat bernyawa. Sedangkan kalau dalam kerangka bisa jadi kita malah harus mengikuti panduan kerangka tersebut. Nah, ini sebagai sebuah ilmu saja, ini saya sampaikan.
ini kurang lebih teorinya begini, sebenarnya dalam prakteknya tidak kaku seperti ini ya. Ketika kita menulis terstruktur, untuk resource yang kita gunakan ketika kita menulis kerangka itu lebih besar ya harusnya. Jadi pertama-tama kita menuliskan dulu outline-nya seperti apa. Misalkan di area hook ada namanya hook ya. Hook itu adalah area teras atau lead ya yang ketika kita membaca sesuatu mata kita berhenti. Aku pingin baca ini, kayaknya menarik gitu. Jadi setelah judul ada lead atau teras, isinya adalah hook, kalimat-kalimat yang menarik. Baru paragraf pertamanya dia langsung membuka ya. Kemudian materinya, isinya, dan penutupnya. Dari situ ketika membuat kerangka biasanya kita melakukan riset. Apabila yang ditulis bentuknya adalah artikel, esai, biasanya effortnya di situ dulu. Jadi riset dulu, baru membuat kerangka, dan setelah itu semuanya siap, baru proses menulis. Jadi idealnya proses menulis itu sudah selesai dilakukan ketika riset, buat kerangka. Jadi proses menulis itu effortnya tidak terlalu lama. Baru yang terakhir adalah mengedit. Dan bahkan edit itu bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu editor. Jadi penulis itu tidak perlu jadi editor ya, kabar gembiranya seperti itu. Meskipun dalam bahasan menulis itu ada namanya self editing dan itu adalah hal yang harus dibahas tersendiri ya. Jadi kunciannya penulis tidak harus jadi editor ya. Namun untuk etika penulis sebaiknya baik dalam hal self editing ya dan itu ada bahasan tersendiri ya. Jadi kita tidak bahas pada siang hari ini. Ya, idealnya untuk kerangka menulis itu lebih banyak, kemudian proses menulis dan editingnya sedikit. Namun dalam kenyataannya, meskipun kita sudah membuat kerangka, kadang-kadang riset itu dilakukan di tengah-tengah. Karena ketika menjadi sebuah proses, tiba-tiba di tengah-tengah jalan kita inget nih, oh ada ide ini, tiba-tiba ada ide ini gitu ya. Kenapa? Karena ketika menulis itu kan sebuah proses dan itu kadang tidak terjadi dalam satu hari ya. Kecuali kita bicara hal yang memang kita sudah sangat paham di dalamnya. Kita sudah tahu nih A sampai Z, bahkan saya udah kebayang nih endingnya tulisan saya akan seperti ini. Ya. Tapi biasanya kita itu tidak melakukan seperti itu. Biasanya ketika kita menulis, dalam proses menulis, tiba-tiba ada ide lain nih. Tiba-tiba ada ide lain. Nah, ketika kita melakukan seperti itu, jatuhnya hybrid nih antara menulis terstruktur atau bebas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya yaitu menulis bebas. Ya. Menulis bebas itu seperti ini. Ya, kita nulis ya dalam jangka waktu tertentu. Jadi misalkan kita komit misalkan pakai teknik Pomodoro ya, menulis setengah jam tanpa henti, 5 menit berhenti. Setengah jam jalan, 5 menit berhenti ya. Itu bisa dilatih ya. Menulis bebas, jadi nulis saja. Ya, dan kita dilarang mengedit seketika. Jadi udah ada typo gas aja, tulis terus ya. Misalkan kita butuh referensi dan belum ada, kita ketik aja titik-titik gitu. Pada tahun titik-titik si titik-titik menemukan titik-titik misalkan gitu ya. Jadi tulis bebas dulu. Ya. Kalau udah selesai semuanya nih satu halaman utuh atau udah selesai A sampai Z ini, tulis bebas ini, kita tinggalkan dulu. Kita tinggalkan ya, jernih dulu pikirannya ya. Karena kalau dalam menulis bebas, karena kita itu dalam tekanan menulisnya gitu ya, satu kesatuan utuh ceritanya kita sampaikan, dia tidak terputus, yang membaca juga akan terasa secara emosi akan tertransfer dengan kuat nih emosinya. Karena penulis itu menulis berdasar apa yang ada dalam hatinya ditumpahkan semuanya. Ya. Nah, setelah selesai tinggalkan sejenak, baru kita lakukan yang ketiga, sunting dan saring. Sunting, diedit, baru tuh kalau ada. Jadi terbalik nggak seperti tadi ya. Kalau tadi kan riset dulu, baru dibuat. Kalau ini nggak, kerjain dulu, tulis dulu, baru setelah agak tenang, kita jeda sehari 2 hari, kita datang lagi dengan tulisan itu, kita tengok, kita tambahkan, kita perkuat di area-area dan mana-mana yang sekiranya butuh dikuatkan. Jadi menulis bebas itu dia seperti bangun aja dulu, baru nanti didetailkan. Ya. Jadi dua pendekatan ini tidak kaku ya. Pada proses menulis bisa jadi kita melakukan hybrid ya. Kadang-kadang dari saya pakai yang terstruktur betul. Ini untuk menjaga kita tidak kemana-mana ya. Ada pro dan kontra. Pro-nya kalau terstruktur, pro-nya ya tentu saja jelas. Tulisannya nggak lari kemana-mana. Kontranya adalah kadang kita terbelenggu karena kita jadinya tidak terlalu berkembang. Jadi harus
malah kita merasa tidak bebas menulis. Menulis bebas, kebalikannya, pro-nya apa kalau menulis bebas? Pro-nya kalau menulis bebas, kita itu bebas menumpahkan apapun ya. Jadi kalau model-model antologi, model-model sharing, pengalaman, apalagi yang tidak terlalu membutuhkan riset, itu cocok pakai menulis bebas. Kontranya apa? Kekurangannya adalah kalau kita tidak pandai-pandai mengatur ritme dari tulisan yang ada seperti gado-gado. Tujuannya, temanya, apa yang menarik jadi tidak terlihat karena semua jadi penting buat kita. Kita merasa semuanya penting, kita taruh semua yang ada di situ, malah yang ide utamanya malah tidak terlalu timbul akhirnya. Apa yang kita tuliskan melalui ide-ide yang kita sampaikan dalam kata, dalam kalimat, bisa jadi ketika dibaca sama pembaca rasanya berbeda. Bisa jadi kita berpikir kita sudah menumpahkan semua keinginan kita, kita sudah apa yang kita menurut kita baik ya, menurut kita baik kita sampaikan, kita tulis, saya sudah menyampaikan semua. Tapi bisa jadi dari sisi pembacanya merasa diserbu oleh banjir ide, diserbu oleh banjir pengalaman ya. Padahal yang dibutuhkan oleh pembaca bisa jadi hanya 1 atau 2 ide saja, tapi bisa dieksekusi. Ya. Kenapa? Karena dari penyampaiannya misalkan tidak fokus. Atau dari penyampaiannya ada hal-hal yang perlu diedit lagi, ya, disaring. Tidak semua info harus dijejalkan, istilahnya seperti itu ya. Jadi tadi ya, bahkan yang penulis tidak terkenal, tapi dan bahkan tulisannya pun tidak pakai dalil gitu, dalilnya tidak banyak gitu, tapi bisa menyentuh hati seseorang sehingga sampai yang tadinya belum berhijab jadi memutuskan berhijab. Ya, berarti ada suatu kekuatan ketulusan di situ. Ya. Jangan sampai apa yang sudah kita upayakan, kita pikirkan, kita tuliskan sama pembacanya itu malah tidak tersampaikan. Ya. Ini suatu hal yang sangat misterius, adalah suatu chemistry gitu ya, yang terjalin antara pembaca dan penulis. Ya. Jadi mana yang lebih penting ya? Mana yang lebih penting? Apakah lebih penting kita mengeluarkan semua yang kita rasa baik, kita tuliskan semua, atau kita memikirkan siapa target pembaca kita? Dan kita berusaha untuk dengan rendah hati, ya, mengusahakan agar pembaca bisa menerima dengan perasaan yang terbuka. Kita renungkan. Itu yang bisa menjawab ya dari kita sendiri, ya, sebagai seorang penulis. Ya. Kemudian berikutnya ya, slide berikutnya. Nah, beberapa hal yang bisa menjadi panduan ya, karena ini salah satu hal yang diamanatkan oleh panitia, yaitu kita akan membahas tentang kalimat efektif gitu ya. Meskipun sebenarnya kalimat efektif ini hanyalah sebuah panduan ya, utifilah semuanya. Gitu. Ketika kita bicara sastra, bisa jadi kalimat efektif ini tidak terlalu menjadi patokan gitu ya. Karena kalimat-kalimat yang mungkin tidak efektif malah bisa menyampaikan maknanya. Contohnya kalau tulisan-tulisan Andrea Hirata mungkin agak relate ya. Ada beberapa kata yang sepertinya strukturnya kurang efektif gitu karena beliau adalah tipikal pencerita gitu ya. Jadi memang banyak kata-kata yang mungkin kurang hemat kata gitu ya, bahasa dalam kebahasaan gitu ya. Tapi nyampe gitu, nyampe rasa bahasanya nyampe dan pesan yang disampaikan juga nyampe. Kenapa? Karena beliau menggunakan teknik storytelling ya, yang memang mengalir seperti orang yang membaca. Nah ini saya akan menyampaikan, tapi ini hanya sebuah panduan saja. Kembali lagi ya, biasanya saya sampaikan ini memang lebih dapat digunakan untuk dalam penulisan artikel, artikel populer gitu ya. Tapi kalau untuk artikel yang terkait pengalaman gitu itu sangat-sangat subjektif ya dan sangat melihat pada hasil akhir ketika kita membaca konteks secara keseluruhan dari awal sampai akhir karya itu dibuat. Ya. Jadi kalau
secara umum gitu ya, kalimat efektif itu disusun berdasar kaidah yang berlaku. Jadi paling tidak ada subjek dan predikat, ejaan yang disempurnakan gitu ya, serta diksi yang tepat. Ya. Secara umum, kalau kita membaca sebuah kalimat gitu ya, kalau misalkan penulis dan pembacanya itu sama nih, ya, sama persepsinya atas sebuah kalimat atau artikel atau karya tersebut gitu ya. Nah, itu artinya sudah efektif ya dan tidak bias. Jadi kalimat itu mengandung maksudnya sama. Misalkan ibu pergi ke pasar, ketika saya bilang ibu pergi ke pasar, saya menulis ibu pergi ke pasar, kemudian Ahwati Filah membaca atau mendengarnya, oh ngerti nih, ibu pergi ke pasar. Jadi tidak ada makna lain, tidak ada makna ganda, jadi jelas gitu ya. Oke, kita ke berikutnya. Ya, jadi ini ada 6 ya, 6 ciri-ciri kalimat efektif ya, tapi secara logika sebenarnya kita bisa kok meraba-raba ya, bisa merasakan kalimat efektif atau tidak ya. Yang pertama kesepadanan, keparalelan, kehematan, kepaduan, kelogisan dan kecermatan. Ya. Ini kakak panitia tolong saya diingatkan ya, kurang berapa menit tolong diingatkan di kolom chat. Kalau ngomong saya suka lupa waktu soalnya. Oke, lanjut ya kita ke slide berikutnya. Ya, jadi kalau kesepadan itu adalah keseimbangan antara gagasan dengan strukturnya. Ya, jadi sepadan. Ya, tidak boleh ada unsur yang hilang atau berlebihan. Jadi ya seimbang sajalah, sepadan saja ya. Jadi setidaknya mengandung subjek predikat ya, bisa ada objek, bisa juga tidak ya. Ada transitif, intransitif ya. Kemudian ada kalau tidak ada objek bisa juga ada kata keterangan ya. Misalkan gini, kita ada kalimat untuk meminjam buku harus mengisi formulir terlebih dahulu ya. Ini dibilangnya memang kurang efektif ya, karena tidak jelas nih siapa yang mau meminjam buku. Ya, kira-kira siapa yang minjam buku? Apakah anggota perpustakaan kah? Ya, atau apa nih gitu ya. Jadi subjeknya memang belum jelas. Ya. Oke, jadi dipastikan harus jelas dulu nih ya gagasannya. Berarti apa ini? Untuk meminjam buku harus mengisi formulir terlebih dahulu. Ya. Berarti misalkan anggota perpustakaan, apabila anggota perpustakaan ingin meminjam buku harus mengisi formulir terlebih dahulu, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa ada beberapa cara untuk menyampaikan pesan tersebut. Ya. Oke, berikutnya kita ada keparalelan ya. Jadi ada kesamaan bentuk yang digunakan dalam kalimat. Ada unsur yang sama, derajat ya. Misalkan gini, kalau dia itu kan kalimat ini kan kebetulan contohnya kalimat setara nih. Jadi bukan kalimat majemuk ya. Ini kan agak mudah lah kita. Tugas siswa adalah membaca, menulis ya dan membuat laporan tertulis serta presentasi hasil kerja. Ini sepintas. Apa nih yang salah? Kayaknya bener deh gitu ya. Nah, kalau di sini kita coba kulik-kulik lagi gitu ya. Ini ada membaca, menulis, membuat, semua diawali dengan me. Berarti kan kata kerja ya. Nah, presentasi hasil kerja itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Jadi, serta mempresentasikan. Nah, kalau misalkan mau ini, ada dan, ada serta gitu ya. Ini kan bahasannya yang lain ya. Nggak ada kelebihan kata. Ini yang nanti kehematan nih larinya nih. Paralelan tuh bisa tugas siswa adalah membaca, menulis, membuat laporan tertulis, dan mempresentasikan hasil kerja. Itu bisa lebih efektif seperti itu ya. Jadi kalimat efektif itu banyak kita bisa mengubah-ubah kalimat itu agar lebih efektif ya. Oke, kita lanjut ya yang nomor 3. Kehematan ya. Tidak ada kata atau frasa yang berlebihan. Misalkan naik ke atas tangga untuk memperbaiki lampu. Biasa aja nih, apa yang salah sih naik ke atas tangga gitu ya. Ya kalau naik ya ke atas. Ya, berarti ya naik tangga untuk memperbaiki lampu. Ya. Saya turun ke bawah itu tidak efektif. Ya, ini di bahasan kehematan. Ya. Apakah kaku digunakan? Enggak juga. Dalam sehari-hari kita juga bilang kok naik ke atas kan gitu. Dalam bahasa percakapan, dalam bahasa dialog, misalkan menulis novel, kan kadang juga kita
naik ke atas. Apakah itu salah gitu ya? Kalau konteksnya sastra, abu-abu nih, bisa salah, bisa tidak ya, karena itu kan menangkap budaya ya. Tapi kalau konteksnya ada artikel yang menuntut dari editornya mungkin yang sangat memperhatikan kalimat efektif ya, ya itu bisa nih kita gunakan prinsip-prinsip kehematan. Bagaimana sih kalimat itu tidak boros katanya ya. Dan itu bisa ada berbagai versi untuk itu ya. Oke, berikutnya kepaduan ya, harus logis, padu ya. Misalkan di sekolah sedang mengadakan lomba kebersihan kelas ya. Ya di sekolah kan kata keterangan ya. Jadi apakah subjeknya apa? Misalkan sekolah sedang mengadakan lomba kebersihan kelas, misalkan gitu ya. Jadi biar logis, padu gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, ini tadi nih mirip-mirip ya, padu logis gitu ya. Yang sering banget digunakan oleh misalkan kalau kita jadi acara gitu ya, waktu dan tempat kami persilakan. Ini kondang sekali nih, contoh yang sangat kondang. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, itu suatu hal yang tidak efektif karena yang bisa dipersilakan siapa? Ya, tentu saja adalah yang punya hajat misalkan ya, apakah kepala kantor atau pejabat yang membuka acara gitu ya. Kami persilakan untuk membuka acara. Oke. Berikutnya kecermatan ya. Kecermatan itu sebisa mungkin sebuah kalimat tidak menimbulkan pengertian ganda. Misalkan guru memarahi siswa di kelas yang terlambat. Ini yang terlambat itu kelasnya apa siswanya gitu ya. Jadi ini mirip-mirip sih antara logis, kecermatan tadi ya, kepaduan gitu. Itu memang mirip-mirip. Ya kurang lebih seperti itu. Berikutnya, nah saya pengen tahu kalau misalkan ya kami ketinggalan kereta sehingga kami datang agak terlambat. Ya, ini kan ada dua kami ya. Ahwati Filas silakan ngetik di kolom chat. Sebaiknya ditulis seperti apa sih? Yang pertama nih. Yang kami ketinggalan kereta. Coba saya pengen tahu nih. Gak apa-apa ya. Coba-coba. Baiknya seperti apa? Ini kan banyak alternatif-alternatif nih. Kami ketinggalan kereta sehingga kami datang agak terlambat. Silakan diketik di kolom chat untuk kuis-kuisan ini. Saya izin terlambat karena tertinggal kereta. Oke, ada lagi. Kami ketinggalan kereta sehingga datang agak terlambat. Oke, kami agak terlambat karena ketinggalan kereta. Kami ketinggalan kereta sehingga datang terlambat. Oke, kami ketinggalan kereta sehingga datang terlambat. Oke, kami datang agak terlambat. Kami datang agak terlambat karena sepertinya, karena ketinggalan kereta. Jadi, nah ini, mana sebab, mana akibat. Jadi penyebabnya apa? Ketinggalan kereta. Akibatnya datangnya terlambat. Kami ketinggalan kereta sehingga datang agak terlambat ya, seperti itu. Kami terlambat karena ketinggalan kereta ya. Kasihan ya, makanya kita memang harus buru-buru kalau ke stasiun ya. Soalnya kalau enggak nanti terlambat. Oke, yang berikutnya ya. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem, dan pengaturan tata ruang. Ini apa ini yang tidak setara? Kesetaraan. Apa nih? Tahap terakhir penyelesaian adalah pengecatan tembok, memasang. Oke, ini dari Kak Devi, memasang. Harusnya apa nih ya? Nih, dari Kak Ilma memasang. Harusnya apa dong? Pemasangan. Betul, dari kesetaraan sama. Jadi kalau oke. Pengujian ya, berarti kan pengecatan, pemasangan, pengujian, pengaturan. Oke, berikutnya ya, slide berikutnya. Tenang, ini masih banyak pertanyaannya. Sejak dari pagi dia baru menulis namanya. Apa nih yang sekiranya kalau orang Malaysia bilang tidak jimat ini ya, tidak hemat. Sejak pagi. Oke, dari Kak Trinona. Sejak pagi dia baru menulis namanya. Ya. Oke. Dari pagi baru menulis namanya. Oke, berarti ini apa? Boros ya. Terlalu banyak ya. Boros. Misalkan
tadi ya, naik ke atas, turun ke bawah gitu ya, sejak dari gitu kan. Kemudian ya, hadirin sekalian dimohon naik ke atas panggung. Nah, ini apa nih yang perlu diperbaiki? Atas, ke atas. Hadirin dimohon naik ke panggung. Tapi biasa kan kalau kita jadi master ceremony gitu ya, hadirin dimohon naik ke atas panggung gitu kan. Suaranya seperti itu ya, hadirin dimohon ke atas panggung. Berarti apa? Kurang efektif. Iya, betul. Udah hadirin sekalian ya. Betul Bu Yayu. Bu Yayu ini ya. Ini ada dua nih. Udah hadirin dimohon ke atas panggung atau hadirin dimohon naik. Udah hadirin sekalian, udah gitu ditambah para. Para hadirin sekalian dimohon naik ke atas panggung ya. Jadi ya seperti itu ya. Menarik untuk kita ternyata sering kita melakukan ini ya gitu. Berikutnya ya, peserta ujian nasional wajib memakai celana berwarna hitam. Apa ini? Kayaknya normal-normal aja nih peserta ujian nasional wajib memakai celana berwarna hitam. Ada yang tahu nggak ini apa yang kurang efektif? Berwarna, iya. Nggak salah secara grammar ya, secara struktur tidak salah, tapi kan kurang efektif ya. Memakai celana hitam. Gitu. Apakah salah gitu ya? Kita lihat konteksnya ya. Kalau sastra, novel ya atau cerpen kadang-kadang memang ditemukan dan buktinya memang ada ditemukan seperti itu ya. Nah, bahasan hari ini tuh ini efektif nggak sih sebenarnya? Gitu, ya. Kalau jadi editor, wah saya edit nih gitu. Karena ya memboros-boros tapi tidak ke esensi dari kalimat tersebut kan tetap tersampaikan. Jadi pesertanya pakai celana hitam tuh wajib kalau mau ujian kan intinya seperti itu kan. Oke, slide berikutnya. Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Ini sekiranya nih, Ahwati Villa membacanya nih. Ini apa sih yang sekiranya bisa kita perbaiki? Mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah apa yang membuat dia kurang efektif nih? Kira-kira apa sih? Mahasiswa perguruan tinggi, oke. Mahasiswa dan perguruan tinggi. Ada lagi yang terkenal siapa? Mahasiswa itu menerima hadiah. Oke, ambigu, betul sekali. Yang terkenal siapa? Apakah mahasiswanya yang terkenal, apa perguruan tingginya yang terkenal? Betul sekali, luar biasa ya. Keren. Kita lanjut ya. Ayah membaca koran di teras bersama adik. Ini apa nih yang aneh dari kalimat ini? Apa yang sekiranya bisa diperbaiki? Di teras, di belakang. Oke, bersama adik di teras. Oke. Ada lagi nggak? Ambigu, di teras bersama adik apa bacanya sama adik? Ya kan, tergantung ini. Adiknya udah bisa baca atau belum kayaknya ya. Ayah bersama adik, ya. Kalau misalkan ayah membaca koran bersama adik di teras, sama ayah bersama adik membaca koran di teras. Artinya beda ya maknanya. Jadi dari cara kita menulis, satu kalimat aja kita ubah sedikit strukturnya itu maknanya bisa bermacam-macam. Satu kalimat bisa ditafsirkan berbeda. Ketika satu pembaca dan pembaca lain tidak meyakini ini yang benar yang mana sebenarnya ya itu berarti kurang efektif. Oke, ini yang termasuk pemborosan ya. Walaupun ia sakit tetapi ia tetap masuk sekolah. Ini apa nih yang sekiranya bisa dihemat dari kata ini? Tetapi tetap ya walaupun sakit ia tetap sekolah ya. Walaupun sakit ia tetap sekolah. Betul sekali, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya dong. Iyanya double. Mari kita sama-sama memencet tombol untuk ini mana ya tombol untuk reaction. Oh, ini nih ada love. Saya mau tepuk tangan buat semua peserta yang hari ini sudah meramaikan di kolom komentar. Wah, ada yang love gitu ya. Oke, kita sepertinya sudah sampai di slide terakhir. Saya mau menyampaikan, oh, ini nih slide yang
kita bersyukur juga nih ya, bersyukur di zaman sekarang ada yang bisa membantu ya. Jadi kalau mau menggunakan akal imitasi atau AI atau kecerdasan buatan untuk membantu kita ya, ini bantuan saja karena sejatinya yang tahu kalimat itu efektif atau tidak tetaplah manusia, tentu saja manusia, tetap manusia ya. Tapi kita bisa menggunakan bantuan dengan instruksi seperti ini. Jadi kalau Ahwat Ifilah mau nyoba-nyoba, mau menggunakan platform apapun, mau ChatGPT atau Gemini atau Perplexity atau apapun, ya bisa menggunakan instruksi atau prompt ini, silakan dicoba nanti ya. Nanti kalau misalkan apa mau nyoba akal imitasi itu tidak baku ya dari kecerdasan buatan AI ya. Jadi mau dicoba-coba silakan, itu membantu dan ingat AI itu digunakan untuk teman diskusi saja, bukan untuk pembuat dan tetap keputusan utama itu ada di tangan kita karena kitalah pemilik asli dari kecerdasan itu sendiri. Ya ini hanya sebagai sebuah alat membantu saja, tetap keputusan akhir ada di kita untuk mengubah sebagaimana tadi ya, waktu saya kasih sebuah kalimat terus teman-teman menganalisis dari ilmu yang tadi sudah didapatkan pada pelatihan hari ini. Nah, teman-teman sudah bisa tuh, Ahwat TV sudah bisa jalan untuk self editing sendiri. Ya. Jadi apa yang sudah pernah ditulis ya, ingat jangan langsung dipublish. Endapkan dulu, diamkan dulu, tinggal dulu. Nanti kalau sudah tenang ya, pasti kita setelah nulis tuh pengen dipublish langsung kan, tapi hati kita harus tenang dulu. Kita balik lagi besok-besok, kita sunting dan saring. Kita cek mana sih yang sekiranya bisa kita sajikan lagi dengan bahasa yang lebih sederhana misalkan, atau bahasa sesuai dengan target pembacanya kita, misalkan pembacanya sukanya juga yang simple-simple misalkan gitu ya. Bagaimana sih cara biar menyampaikannya lebih efektif? Apakah misalkan ya kalimatnya panjang gitu ya, lebih dari 20 kata. Nah, itu bisa dipecah-pecah. Apakah majemuk bertingkat bisa dijadikan majemuk setara tapi 2 kalimat atau seperti apa? Ya. Mungkin dari situ yang bisa sampaikan oleh saya pada siang hari ini. Kita ke slide terakhir ya. Saya ingin menyampaikan petuah ya dari Imam Syafi'i, yaitu ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya. Saya berharap dari pelatihan pada siang hari ini, rekan-rekan Ahwati Filah semuanya bisa mengikat buruannya ya, ilmu-ilmu yang ada di dalam kehidupan, dalam pikirannya ya dan juga impiannya ya, untuk diikat dan ditulis ulang. Semoga bisa menjadi amalan jariah untuk kita semuanya ya. Ingatlah ketika kita menulis, kita membuat suatu karya dan kita membenamkan pada pikiran pembaca dan pada akhirnya kita akan hidup selamanya dalam pikiran pembaca itu meskipun pembaca itu tidak tahu nama kita. Meskipun pembaca itu kalau ketemu kita tidak tahu siapa kita. Tapi yakinlah ketika penulis itu berhasil menulis dan diingat, dia hidup selamanya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Boleh dong kita kasih reaction ke Mbak Etna, teman-teman semua, tepuk tangan. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Etna. Kalau kata anak sekarang, materinya itu daging banget ya. Iya, semua itu dari awal sampai akhir itu ada isinya. Wah, alhamdulillah begitu banyak insight yang kita dapat ya. Sekarang kita beri ruang dulu nih untuk proses bertanya ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Karena kadang satu pertanyaan itu bisa membuka pintu pemahaman baru. Yuk, jadi Sister Villa yang ingin bertanya silakan kita buka 3 pertanyaan pertama. Boleh angkat tangan, nyalakan mic ya atau pelantang dan boleh juga tuliskan di kolom percakapan. Ya, ada yang ingin bertanya silakan. Ya, Ibu Yayu mungkin boleh. ingin bertanya? Iya, silakan. Maaf ya, Bu. Ini kan tadi saya sudah pas tanya jawab itu ada terkait
berbagi pengalaman ya. Nah, saya tuh pede kalau nulis yang berkaitan dengan pengalaman sendiri gitu. Jadi karena kan sudah merasakan gitu. Tapi kalau suruh menulis sesuatu yang saya nggak pernah alami itu kok berat banget deh. Jadi apa ya? Takutnya apa? Keburu tadi takut jangan habis saya nulis yang sesuatu yang saya apa namanya nggak pahami langsung langsung orang komennya aneh-aneh gitu ya. Tapi jadi akhirnya kalau mau menulis yang belum pernah saya alami itu selalu ragu gitu. Padahal kalau saya lihat teman-teman saya menulis itu, mereka kok bisa ya menulis seperti ini gitu. Walaupun bukan suatu hal yang mereka alami, tapi bisa gampang menuliskan. Itu yang masih sekarang buat saya kendala untuk menulis sesuatu hal yang apa namanya, yang bukan pengalaman sendiri gitu. Gimana resepnya Mbak Edmi? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Yayu ya. Menulis itu suatu hal yang dari hati ya Bu ya. Itu suatu hal yang kita memang tidak bisa pungkiri ya. Kenapa ada orang yang bisa menulis? Padahal itu hal yang lain gitu ya. Mungkin saya termasuk orang yang itu Bu sebenarnya. Tapi bukan berarti tanpa perasaan ya. Jadi ketika ada penugasan menulis, saya menyebutnya penugasan ya, karena saya diminta menulis. Sehingga saya ada sesuatu hal yang saya harus mencari tahu dulu, baru saya bisa menuliskan itu. Artinya bukan suatu hal yang pengetahuan umum gitu. Yang saya sudah tahu terus diminta, tentu saja dengan senang hati ya Bu Yai ya. Tapi kalau misalkan kita nggak tahu tiba-tiba disuruh nulis seperti apa ya rasanya gitu ya. Saya bisa memahami Bu Yai, saya juga seperti itu. Jadi kembali lagi tadi ya, ke tujuan awal menulis untuk apa. Dan kita tidak bisa memaksakan hal tersebut kepada seseorang. Ya, ada yang orang memang harus dipaksa menulis, dipaksa dalam tanda kutip ya. Ini kan dipaksa yang baik ya. Misalkan ada antologi kita ikut karena memaksa kita untuk belajar, memaksa kita untuk menuruti temanya, memaksa kita untuk keluar dari zona nyaman. Nah, terpaksa nih ya, tapi kita punya kebebasan apa yang mau kita tulis sesuai dengan isi hati kita, pemikiran kita, dan ilmu yang kita miliki. Tentu saja wajar kok Bu kalau misalkan kita tidak ingin menulis hal yang di luar kompetensi atau hal yang di luar isi hati kita, naluri kita. Karena kita manusia, kita punya kebebasan berpikir. Dan itulah yang membuat artikel-artikel menjadi genuine atau original. Dan nilai originalitas dalam sebuah karya tulis itu adalah nilai tertinggi yang tidak bisa dikejar oleh AI, kecerdasan buatan sejenius apapun. Karena kita manusia, kita produk budaya. Kita adalah produk dari lingkungan kita. Dan tulisan itu akan menangkap itu. Ketika kita sudah tiada, yang tertinggal adalah jejak tulisan kita. Oh ada loh, manusia ini berpikir seperti ini, pada saat itu seperti ini. Itu ya Bu ya. Jadi itu suatu hal yang tidak ada masalah kok. Kita hanya perlu platform, cara penyalurannya. Misalkan suka menulis seperti itu, baiknya journaling Ibu. Journaling, menulis diary ya kalau zaman dulu. Atau kalau sekarang blog, membuat blog sendiri. Mau dipublish boleh untuk diri kita sendiri, buat kita lihat-lihat, kita senang, kita pandang-pandang, kita share atau tidak share itu hak kita. Ya, jadi semoga terjawab, tidak ada masalah. Yang paling penting adalah kita menulis dan konsisten menulis. Ya. Tidak harus setiap hari kok, tapi konsisten. Kalau melihat tadi ya di kurikulum vitae saya kan juga tidak selalu setiap tahun ya, tapi setiap tahun adalah suatu kegiatan yang kita lakukan. Ya. Jadi untuk menjawab konsisten atau tidak, kita nggak bisa lihat sehari dua hari. Kita lihat bertahun-tahun kemudian. Apakah 10 tahun dia tetap menulis, 20 tahun dia tetap menulis, ataukah seumur hidup dia tetap menulis gitu ya. Yang tadi ya, tidak perlu menjadi seseorang yang terkenal untuk bisa mengubah hidup seseorang, ya kan? Tadi sudah terbukti tuh dengan buku yang Ibu baca sendiri. Jadi menulis dengan hati, Ibu akan menerima resep dengan hati dan bisa mengubah hati seseorang. Ya, semoga terjawab ya. Ya, maksudnya selama ini kan sudah menulis ya ada beberapa artikel, tapi itu tadi cuma based on pengalaman sih. Saya tuh pengen apa yang ngubah, masa ini terus sih pengalaman aja. Pengen menulis sesuatu yang ya apa ya istilahnya
ada secara keilmuan. Kalau pengalaman pribadi kan benar-benar pengalaman pribadi yang tidak ada keilmuan secara apa ilmiahnya gitu. Jadi kok saya nggak bisa ya lompat ke situ kayak gitu. Padahal saya pingin gitu biar saya nggak cuma jadi penulis apa eh, pengalaman-pengalaman yang lalu gitu aja sih sebenarnya. Tapi memulainya itu tadi keburu bisa nggak ya? Kok bisa sih gitu? Saya apa langkahnya kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Kalau kalau menulis sih udah beberapa sih ada tulisan. Iya, kalau dari menulis yang biasa Bu Yayu nih ya, sekiranya Ibu mau menulis nih, Ibu mau nulis tema apa yang sekiranya Ibu di luar zona itu tadi? Boleh saya tahu nggak temanya apa? Oh, kalau saya sebenarnya secara ke apa ketertarikan ada beberapa hal ya. Jadi contohnya kayak lingkungan, kayak ekonomi, karena Mhm, basic ilmunya dapat gitu punya, mhm. tapi rasanya kok berat banget nulis karena takutnya di sana kan banyak udah ada yang lebih pintar lagi tuh tentang ekonomi, ada tentang lingkungan. Takutnya tulisan Iya, saya iya. itu, ah kamu tulisan apa sih kayak gini aja ditulis kayak gitu loh. Tapi Iya, iya. ekonomi mungkin yang belum pernah saya tulis gitu. Kalau lingkungan sih beberapa sudah ada tulisan saya gitu. Cuman ekonomi gimana sih anak ekonomi tapi nggak pernah nulis ekonomi kayak gitu sih. Oke. Takutnya di sana masih banyak yang lebih pinter gitu. Benar Bu, benar Bu. Jadi ini menarik banget karena kebetulan berapa hari yang lalu tuh saya baca di Medium ya. Medium itu salah satu platform kepenulisan. Kebanyakan yang nulis memang dari luar negeri ya Bu. Dia bilang bahwa si penulis ini bilang bahwa kebanyakan orang takut menulis karena merasa insecure. Ada orang lain yang lebih pintar dari dia. Ya. Kata dia, tahu nggak solusinya apa? Dia bilang sudah terima aja beban penderitaan sebagai penulis itu. Dia bilang begitu. Jadi menarik banget dia bilang, aduh saya nggak bisa, takutnya nanti tulisan saya dicerca, takutnya ada ahli ekonom yang, kamu nulis apa sih gitu kan ya. Saya ngerti banget, saya ngerti banget. Nah, untuk mengatasi hal itu biasanya yang saya lakukan pertama, saya riset dulu. Ketika sudah riset, baru ketahuan hal apa yang belum pernah dibahas. Ini terkait kebaruan ya. Hal apa yang belum pernah dibahas atau yang kedua saya cari di sekitar. Jadi mulailah dari hal yang ada di sekitar kita. Entah berita, entah lingkungan. Ekonomi luas loh. Dengan ekonomi seseorang itu bisa hancur hidupnya. Dan dengan ekonomi seseorang itu hidupnya bisa menjadi sejahtera. Ya, apalagi kita di Kementerian Keuangan ya, tema-tema ekonomi itu sangat luas ya. Dari yang namanya membangun kekayaan, dari yang namanya mengedukasi ya, dari soal misalkan sukuk, cukai gitu ya, zakat, ekonomi syariah ya. Bagaimana di era Rasul, bagaimana di era modern bisa dianalisis itu. Mulailah dari hal yang menggerakkan hati kita. Dan semakin ini kalau yang ini pengalaman pribadi saya ya, semakin saya meyakini artikel saya itu akan memberi manfaat bagi orang, biasanya saya semakin penasaran dengan ending dari karya itu. Saya akan mati-matian mencari riset apa yang bisa saya tulis bisa memberikan kebaikan bagi orang lain. Kalau saya tidak meyakini, saya tidak akan menulis karena itu tanggung jawab kita kan. Tapi kalau saya meyakini dengan itu saya bisa mengubah atau bisa sedikit berkontribusi, baru saya berani. Jadi Iya. semakin besar motivasi kita, kita akan berani mendobrak, apalagi itu psikis ya, kita melawan diri Iya, kita sendiri. Tentu kita bisa benar-benar. memanipulasi itu. Bukan Oh. memanipulasi ya, merayu. Itu kan seperti diri kita ada dua ya Bu ya. Hmm. Jadi motivasi itu besar ya, insya Allah bisa. Oh iya, coba nanti. Coba dulu, insya Allah Iya. bisa. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih Bu Yayu. Ini saya mau baca yang di chat ya. Ya, Ada dari boleh Mbak. Mbak Wining. Halo Mbak Wining. Apa kita harus punya jadwal rutin menulis agar terbiasa? Ini hanya saran ya. Kalau rutin bisa menggunakan journaling. Journaling itu ada beberapa teknik ya. Journaling juga ada template-nya kok. Kalau misalkan mau pakai template-template journaling, bisa juga pakai model seperti ini. Hari ini saya titik-titik ya. Saya merasa titik-titik. Nanti saya ingin titik-titik atau besok saya akan titik-titik. Itu 3 aja itu dulu. Nanti setelah itu kita bisa jabarkan. Ini journaling ya, teknik journaling. Kalau mau rutin, kalau misalnya sibuk banget, saya ngerti banget pasti sibuk, hanya weekend saja, merekap sepekan, itu
itu bisa juga ya. Tapi saya pribadi tidak rutin menulis ya. Karena biasanya memang contoh ya kalau di Intex itu majalah internal DJP memang ada rutin untuk apa rapat gitu ya, dan biasanya saya sudah ada ide mau menulis apa gitu. Jadi kalau ada yang kosong belum terisi, saya mengajukan usul atau misalkan menanyakan apakah boleh saya menulis tentang ini gitu ya. Karena pada dasarnya semua itu karena keresahannya. Jadi kita punya keresahan-keresahan, kita berpikir, kita sudah mulai nulis draft kasarnya, ketika ada peluang, ya kita langsung eksekusi seperti itu ya. Kemudian dari Mbak Devita ini sahabat saya juga ya, ini Mbak Winnie, Mbak Devita ya, sudah lama hiatus menulis ya, bagaimana mengasah kembali semangat dan kemampuan. Ya itu kadang-kadang namanya block writer ya, writer block gitu. Jadi kadang-kadang karena lama, jadi kita itu kan hiatus terus membangun lagi sulit ya. Mulai dari hal-hal kecil dulu aja, nggak apa-apa ya. Nanti coba kirim-kirim lagi ya. Satu langkah kecil, coba dulu ya. Kalau memang belum bisa bagaimana, Mbak? Pasti ada sesuatu yang occupy. Jadi ada sesuatu yang membuat pikiran kita penuh ya. Ya kita harus berdamai dulu. Tidak mungkin kita bisa menulis kalau pikiran kita itu sedang kalut ya. Banyak pekerjaan, banyak deadline ya. Memang harus disempatkan ya. Harus disempatkan. Kemudian kita juga coba buat catatan kecil pakai tangan, tulisan tangan ya, sekedar ide-ide ada kita tulis misalkan ya, tulis di draft dulu, tulis di IG story misalkan, atau nulis di mana ya, di platform media sosial teman-teman semua ya. Yang penting adalah mengasahnya dulu. Ikut seminar ini juga salah satu ikhtiar kita biar semangat ya. Ternyata teman-teman di sini ada 47 orang ya, dikurangi saya. Ada 46 orang yang sama-sama semangatnya ya, ikut proyek-proyek ya. Saya juga masih ikut kok, ada proyek-proyek antologi gitu, di luar pun saya ikut ya. Bayar pun nggak apa-apa, saya ikut ya. Contohnya yang antologi ayah kemarin itu saya ikut di luar bersama penulis-penulis yang lain tentang ayah gitu ya. Jadi yang ringan-ringan aja gitu. Saya cerita tentang bagaimana hubungan saya dan ayah saya, bagaimana saya sangat mencintai ayah saya gitu ya. Jadi saya ingin ketika saya nggak ada orang membaca itu dan basah hatinya gitu ya, mengingat karena saya tahu itu suatu hal yang berharga dan belum tentu itu bisa terulang lagi ya. Jadi tulisan itu kisah tentang saya dan ayah saya itu akan abadi gitu. Entah siapa yang baca, entah siapa yang bisa apa mungkin rasanya nggak sama dengan yang saya tulis gitu ya. Tapi itu salah satu ikhtiar saya biar tetap bisa produktif. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Rina. Pada saat menulis antologi, apa ada batasan jumlah baris? Saya pernah melihat ada satu kalimat, iya betul-betul Mbak Rina. Jadi salah satu bahasan di kalimat efektif itu adalah sebaiknya, ini sebaiknya ya, jangan panjang-panjang. Ya. Kalau kita belajar SPOK, kalau bisa itu kalimatnya jangan yang majemuk bertingkat campuran gitu, jangan ya. Jadi kalimat setara aja. Jadi SPOK gitu ya. Jadi majemuk bertingkat, majemuk campuran itu kalau bisa dihindari lah ya. Mungkin itu bahasa artikel ilmiah mungkin lebih cocok, tapi kalau untuk artikel ringan ya esai atau misalkan sharing-sharing ya atau bahkan ya antologi biasanya kan tentang point of view pertama ya, tentang kita cerita gitu. Itu biasanya yang dikuatkan di situ adalah ceritanya, materinya, genuine. Jadi originalitas kan dari satu pentutur beda dengan penutur yang lain ceritanya. Baru di penyampaiannya. Kalau misalkan kita sendiri deh baca, terus kalimatnya panjang, apakah kira-kira otak kita bisa menguraikan dengan baik atau tidak? Ini ada satu tips yang simpel. Tips yang simpel adalah kita membaca keras-keras artikel yang sudah kita tulis. Kita baca keras-keras, kita rekam. Nah, dari situ kita coba dengarkan. Kalau di telinga kita ada yang tersendat, nggak lancar, kayaknya bisa dibenerin deh. Nah, itu salah satu tips. Ya. Tapi kalau dari telinga kita, kayaknya oke nih, simple gitu. Atau tadi ya pakai yang kecerdasan buatan, ya itu juga bisa. Nanti dari situ diskusi, kita mendiskusikan, oh ini dari 6 parameter tadi kepaduan ya, kehematan, kesepadanan. Oh
ternyata ada area-area yang bisa ditingkatkan lagi. Nanti kita otak-atik tadi kalimatnya seperti apa ya, seperti tadi di kolom chat tadi teman-teman sudah praktek. Ternyata dari satu kalimat bisa kita ubah-ubah menjadi beberapa jenis kalimat yang lain. Kita bisa ubah strukturnya, bisa SPOK. Di depan, di belakang, ya itu bagaimana kita enaknya kita membawakan karya tersebut. Oke, mungkin sementara itu ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Mbak Etna atas jawaban yang luar biasa. Nah, ini kan berkaitan dengan proyek terakhir kita kan membuat antologi ya Mbak ya. Ya. Nah, untuk tulisan-tulisan personal seperti antologi ini, Mbak Etna punya tips tidak ya, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara kejujuran rasa yang kita tulis dan batas privasi? Ya kadang-kadang kita suka oversharing gitu di dalam tulisan. Iya, ya. Iya betul sih. Sebenarnya gini, kalau bilang oversharing. Kalau memang tujuannya antologi, biasanya memang pembacanya terbatas. Ya, biasanya memang di antara komunitas itu, atau nanti misalkan kalau di share di IG gitu kan, followersnya, atau misalkan dari perpustakaan gitu ya, bukunya nanti kan ada di perpustakaan, artinya itu akan ada yang membaca dan targetnya sudah jelas biasanya ya. Jadi kalau misalkan dari konteks yang dibawakan itu sudah sesuai antara target dan tema, harusnya tidak ada yang namanya oversharing. Ya, yang paling penting adalah kita harus menjaga kebeningan hati dan kelurusan niat. Misalkan ya ada yang temanya tentang teladan dalam pekerjaan misalkan ya, tapi ternyata isinya lebih ke mengagung-agungkan diri sendiri akhirnya gitu kan. Misalkan contoh ya. Sebenarnya kan kita sebagai pembaca itu bisa menilai gitu. Mana yang sebenarnya mau sharing atau mau apa? Ya memang pengen pamer gitu ya, misalkan gitu ya. Makanya kembali lagi, karena kita tidak bisa mengontrol pembaca kita, yang bisa kita kontrol adalah kita sebagai penulis. Ya. Luruskan niat, nomor satu, kembali ke niat kita apa. Yang kedua, kita baca banyak-banyak referensi. Ya, misalkan tulisan-tulisan Asma Nadia gitu ya Bunda Asma Nadia misalkan, ini contoh-contoh ya, atau misalnya Terelie ya, gitu. Atau yang lain lah, yang penulis-penulis yang lain ya, banyak sekali di Indonesia yang kita jadikan referensi. Jadi kita tahu nih selera kita, terus nanti kita punya ekspektasi seperti ini, gitu ya. Nah tentu saja, misalkan kita khawatir soal privasi, kita bisa menggunakan nama samaran, misalkan gitu ya, atau kita tidak terlalu detail ya. Jadi seperti semi fiksi ya. Ada juga namanya feature. Feature itu jenis tulisan menurut saya antologi cocoknya memang feature ya. Jadi dia bukan fiksi, dia semacam berita atau artikel tapi dia ditulis seperti fiksi, tapi dia fakta gitu. Jadi itu menarik juga. Bisa seperti itu. Ya. Itu menjembatani cara menulis yang simple, santai ya. Yang penting apa? Yang penting adalah pesannya terpenuhi. Seperti kita melihat sebuah bangunan rumah. Bangunan rumahnya dari luar terlihat nyaman untuk kita datangi, teras-terasnya terlihat rapi dan menarik. Begitu kita masuk ke dalamnya, kita sangat nyaman tinggal di rumah itu. Begitu juga tulisan yang baik ya. Dia bukannya yang apa ya istilahnya kalau orang Jawa tuh bahasanya daki-daki ya. Tapi bahasanya itu relate ya misalkan pembacanya antologi Wish berarti kan pembacanya kemungkinan muslimah misalkan ya targetnya ya umur rentangnya dari 20 sampai berapa misalkan ya starting 20 gitu berarti kan relate nih kita sama-sama dari generasi sekian sampai sekian yang kita bicarakan mungkin tentang muslimah, tentang keluarga, tentang parenting, tentang pertemanan misalkan, tentang karir gitu ya. Atau bagaimana inspirasi kehidupan ya. Sehingga apa yang kita baca itu ya seperti mata air ya. Kalau kita capek, kita lelah, kita baca, kita ngerasa kita nggak sendirian. Kita ada teman-teman yang sama, struggle-nya juga sama dan sama-sama susah juga gitu ya, tapi bisa tetap berkarya, tetap bisa memberikan kebaikan melalui tulisan. Gitu.
Baik, terima kasih banyak Mbak Etma ya, luar biasa insight-nya hari ini ya. Terima kasih juga untuk Sister Villa untuk pertanyaan-pertanyaan yang penuh rasa. Nah, tidak terasa sudah hampir 1,5 jam kita bersama. Namun sebelum ditutup, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kebingungan ya. Jadi untuk Sister Villa yang mengikuti workshop hari ini ya, silakan nanti bisa membuat sebuah karya ya, nanti berupa tulisan yang akan dikumpulkan dalam sebuah antologi resonansi jiwa dalam rupa. Nah, untuk diketahui, untuk proses registrasinya sudah dilakukan sejak bulan Oktober sampai dengan hari ini, ya. Kemudian semua calon kontributor nih Mbak Etma ya, wajib mengikuti workshop menulis hari ini. Dan periode penulisan nanti di bulan November sampai dengan Desember. Untuk penulis yang terpilih nanti akan dikompilasi karyanya dan melalui proses editing di bulan Januari 2026. Selanjutnya adalah fase cetak di bulan Februari 2026 dan peluncuran buku antologi di Maret 2026. Semua tulisan berkesempatan untuk dibukukan jika memenuhi syarat. Dan penulis yang karyanya masuk dalam antologi ini berhak atas royalti penjualan buku. Tulisan yang dapat Sister Villa kirimkan merupakan pengalaman pribadi dan atau pandangan pribadi atas pengalaman orang lain. Ya, terbuka untuk perempuan secara umum dengan syarat harus terdaftar dahulu sebagai anggota WISH. Ya, jadi yang belum daftar WISH atau ada temannya yang berminat nih menjadi kontributor bisa mendaftarkan diri di tautan s.id/daftar WISH. Ya, ketentuan pesertanya adalah penulis harus terdaftar sebagai anggota WISH ya. Untuk terdaftar sebagai anggota WISH ini tidak ada syarat khusus selain harus perempuan ya. Karena ini kan komunitas wanita. Nah, pendaftaran anggota WISH dapat diakses di tautan s.id/daftarwish. Nah, kalau Sister Villa atau rekan-rekannya di kantor ingin tahu lebih banyak tentang WISH, bisa cek di Instagram wish.kemenq. Ya, jangan lupa untuk penulis wajib ya hukumnya mengikuti Instagram Wish Kemenq. Kemudian penulis juga wajib mengikuti workshop menulis yang diadakan pada hari ini Selasa 4 November 2025. Untuk ketentuan penulisannya, tulisan merupakan pengalaman pribadi penulis dan atau pandangan penulis atas pengalaman orang lain ya. Temanya sudah ditentukan Sister Villa Balance Perfectly Cerminan Jiwa Pesona Rupa ya. Sudut pandang menulisnya saya atau aku, sudut pandang orang pertama ya. Panjang tulisan antara 700 sampai 2.500 kata. Dan tulisan harus memuat makna sesuai tema, ya topiknya bebas. Tulisan belum pernah dipublikasikan dan atau diikutkan pada perlombaan apapun, tidak mengandung unsur plagiat dan murni merupakan karya sendiri. Tulisan tidak boleh mengandung unsur sara, pornografi, dan melanggar hukum. Dan kabar baiknya adalah masing-masing penulis dapat mengirimkan lebih dari satu karya. Jadi bisa mengirimkan tulisan sebanyak-banyaknya ya. Nanti untuk tautan pengumpulan karya atau teknis pengumpulannya akan diumumkan lebih lanjut di grup Wish Kemenq. Ya seperti itu Sister Villa ya terkait dengan proyek kita antologi resonansi jiwa dalam rupa. Jadi disiapkan karya terbaiknya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait pengumpulannya. Baik, Alhamdulillah, Masya Allah begitu banyak insight yang kita dapat hari ini. Semoga bukan hanya berhenti pada ingin menulis, tapi kita benar-benar menulis pada akhirnya ya. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Mbak Etma. Semoga hari ini ya dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah membagikan ilmunya nih untuk kami semua. Baik, Sister Villa, sebelum kita tutup ya kita foto bersama terlebih dahulu. Jadi yang kameranya masih dimatikan, mohon untuk dihidupkan dan disiapkan senyum termanisnya ya. Baik, kakak-kakak panitia mohon bantuannya untuk melakukan tangkapan layar. Ya, untuk layar pertama sudah siap?
Oke, 1, 2, 3. Layar kedua, 1, 2, 3. Ya, lanjut layar ketiga, 1, 2, 3. Layar keempat, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan semua rangkaian acara hari ini. Ya, Sister Villa menulis itu bukan sekadar merangkai kata, menulis adalah cara kita merawat ingatan, memeluk pengalaman, dan menitipkan hikmah. Kadang kita menulis bukan untuk didengar oleh orang lain, tapi agar kita sendiri tidak lupa pernah menjadi manusia yang belajar, jatuh, bangkit, dan bersyukur. Semoga setiap kata yang kita tulis tidak hanya indah, tetapi bernilai di sisi Allah. Terima kasih telah hadir, telah menyediakan waktu di tengah padatnya peran kita sebagai seorang muslimah. Sampai jumpa di lembar-lembar kisah kita di antologi Resonansi Jiwa dalam Rupa. Saya Yolanda, pamit undur diri dan memohon maaf apabila terdapat hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih Mbak Etna, terima kasih Ibu, Kakak, Mbak semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima Sampai Izin. jumpa kasih, kembali. Ibu.